Baik, kita bicara governability itu tidak bisa luput dari konsep dasarnya, yaitu governing ya. Jadi ada nanti saya tulis di sini ya. Ntar chatnya saya tulis di sini ya. Nggak apa-apa alon-alon. Jadi ada tiga kata kunci, ada governing, ada ruling, ada steering ya. Jadi governing itu memerintah, ruling itu bisa bermakna menguasai atau mengatur, lalu steering itu mengarahkan ya. Nah, ini tiga konsep kunci di dalam studi, dalam praktek pemerintahan. Dan saya akan mengkontekstualisasikan atau mendaratkan dalam pengalaman kita sehari-hari di Indonesia. Jadi kita biasa mengenal ada istilah ini ya, memerintah, menguasai, mengatur, mengurus, mengarahkan, gitu ya. Memang kata dasarnya sebenarnya dari ini ya, dari dulu, dari perintah. Tapi istilah perintah itu jarang dipakai secara formal. Misalnya begini, yang sering dipakai presiden memerintahkan kepada panglima. Jadi tidak pernah ada istilah presiden memberi perintah kepada panglima. Jadi kata perintah itu sering dihindari. Atau yang sering disampaikan presiden memberikan instruksi kepada panglima. Instruksi ya, yaitu bahasa lain itu. Tapi sebenarnya kata dasarnya adalah perintah karena sebenarnya perintah itu kan kata dasar dari konsep namanya pemerintahan dan pemerintah. Banyak yang alergi terhadap konsep perintah. Ada seorang profesor mengkaitkan atau menyamakan konsep perintah dengan titah. Ya, saya tulis di sini. Pelan-pelan nggak apa. Perintah sama dengan titah. Jadi titah itu raja punya ya, yang dimiliki oleh raja. Nah, kita kehilangan karena kita agak alergi dengan konsep perintah, lalu kita sering tidak duduk dalam pengertian tepat gitu ya, di dalam memahami konsep pemerintahan. Kalau kita mengikuti tradisi besar di Turki, ada kalimat begini, titahmu adalah perintah bagiku, saya tulis saja, titahmu adalah perintah bagiku, perintahmu adalah kehormatan bagiku. Nah, ini penting ini. Jadi kalau kita itu berteori dan berpraktek di dalam dunia pemerintahan, termasuk di kabupaten, di Pemda, maka kunci ini penting ini, antara konseptitas sama perintah, meskipun jarang kita perhatikan. Nah, karena itu kita sering mengatakan begini, kita tegak lurus pada perintah atasan, kecuali perintah kejahatan ya, kalau kejahatan kan harus dihindari gitu ya. Nah, biasanya orang itu karena alergi perintah, wah dia itu cuma main perintah aja gitu ya. Jadi perintah itu atau titah itu punya konotasi jelek. Pertama, perintah itu lebih bersifat atau dipahami bersifat personal. Artinya hanya untuk melayani si penguasa itu. Kemudian yang kedua, yang ini parah, perintah itu dipahami sebagai ini ya, menyuruh. Jadi antara penyuruh dan pesuruh. Nah, ini yang sering dipahami gitu dan menurut saya ini tidak duduk keliru gitu ya.
Dan akhirnya orang malah justru dalam bahasa Jawa Mm-mm. nggih-nggih ning ora kepanggih di dalam memahami perintah itu. Di mana-mana pimpinan itu selalu menghadapi masalah, perintahnya nggak jalan ya. Itu tadi karena kita dalam praktek pemerintahan itu menghindari kosakata ini ya. Jadi kosakata perintah. Perintah itu dipahami secara negatif. Sama juga masyarakat kita itu sangat membenci kekuasaan, sangat membenci politik. Ya, jadi kekuasaan dan politik itu dianggap sebagai kejahatan. Dan kita sering ke bios ini ya, ada orang yang sering dikutip orang ya, Lord Acton ya. Kekuasaan cenderung korup ya, cenderung korup. Kekuasaan yang absolut, korupsinya juga absolut. Ini yang sering dipakai dan yang mau saya katakan, yang namanya perintah itu adalah ekspresi kekuasaan. Perintah adalah ekspresi kekuasaan. Jadi memang itu tidak salah dengan mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, tetapi kita di dalam ilmu pemerintahan harus meyakini bahwa keadilan tanpa kekuasaan tidak bakal terjadi. Atau apa namanya? Tanpa kekuasaan, kebaikan untuk orang banyak tidak bakal terjadi. Oke. Sehingga mengapa kekuasaan diorganisir? Ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada kepala desa, ada pejabat-pejabat. Itu namanya untuk mengorganisir kekuasaan dan kekuasaan ini diarahkan untuk kebaikan ya. Jadi nanti urutannya kan begini nih. Kekuasaan, jabatan, perintah. Urutannya ya. Jadi kalau kita bicara tentang jabatan itu bersifat privat dan bersifat publik. Oke? Nah, privat disebut sebagai anugerah. Anugerah ya. Jadi kita dianugerahi sebagai bupati, sebagai kepala itu anugerah. Itu sifatnya privat. Jadi privat itu artinya ya, oh itu karir. Oh itu dalam bahasa Jawa projo, kehormatan. Gitu ya. Jadi itu sesuatu yang baik. Jabatan itu sesuatu yang baik. Meskipun kita sering memperoleh apa namanya ceramah itu ya apa ya jabatan itu hanya sementara hanya titipan nanti tidak dibawa. Itu artinya sebenarnya ajaran moral tentang kekuasaan tentang jabatan supaya eh, apa namanya kekuasaan privat itu dianggap biasa saja, biasa saja ya. Jadi yang privat dianggap biasa saja, yang privat ya, yang karir, yang kemudian ada fasilitas dan sebagainya ya. Dan fasilitas itu sesuatu yang biasa. Masyarakat kita itu kan sering keliru. Oh, pejabat ini fasilitas, oh apa namanya, mengkritik fasilitas yang dinikmati oleh pejabat. Entah itu rumah atau mobil atau alat komunikasi dan sebagainya. Padahal itu ada maknanya. Maknanya agar pejabat itu tidak memikirkan sisi privatnya semata. Jadi supaya sudah selesai dengan dunianya sendiri, dengan dunia privatnya gitu ya. Kan ada juga sering yang apa namanya, misalnya pejabat, oh saya naik sepeda aja, saya ngebis aja, saya naik motor aja, gitu kan. Saya kritik ya jangan begitulah. Sampean dari Kebumen ke Jogja itu kalau naik motor, itu artinya sampean masih berpikir diri sendiri gitu kan. Daripada sampean naik motor lebih baik naik mobil atau naik bus gitu ya. Nah, ketika naik bus itu
masih bisa melayani orang lain. Jadi jabatan itu satu kebaikan, dia sebagai satu anugerah. Yang kedua, ini yang privat ya, anugerah secara privat. Privat itu personal, secara personal. Dan itu alamiah, alamiah ya. Yang kedua, kekuasaan atau jabatan bersifat publik. Tadi udah saya tulis ya. Publik ya, publik itu amanah. Baik, yang privat itu namanya anugerah, yang publik namanya amanah. Amanah itu artinya amanah ya. Kalau kita kan hanya istilah punya tanggung jawab. Kita punya istilah ini aja, yang setara ya. Tapi kalau dalam literatur ada responsibility dan ini ya, eh, responsibility dan yang kedua akun apa namanya? Saya tulis bahasa Indonesia aja, akuntabilitas. Jadi kalau responsibility itu tanggung jawab terhadap tugas, terhadap kewajiban, ya. Tapi kalau akuntabilitas itu itu berupa cek, kontrol. Misalnya DPRD melakukan kontrol terhadap pemerintah, itu namanya akuntabilitas. Tetapi kalau kalau responsibilitas itu ya dia teguh, tegak lurus, menjalankan tugas pokok fungsi gitu ya. Misalnya melayani orang banyak, melindungi orang banyak dan sebagainya itu itu namanya responsibility. Jadi responsibility itu sesuatu yang aktif gitu ya, yang harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan itu. Dan oleh karena itu, kekuasaan atau jabatan amanah atau jabatan yang bersifat publik itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang luar biasa, ya. Kenapa luar biasa? Karena jabatan responsibilitas tadi itu akan bermakna berguna bagi orang banyak. Satu kali tanda tangan itu akan bermanfaat berguna bagi orang banyak. Itu namanya luar biasa itu. Jadi posisi duduknya itu begitu ya. Jadi yang amanah itu, mohon maaf, yang anugerah itu ya itu bersifat privat, yang amanah bersifat publik. Nah, nanti yang bersifat publik itulah nanti kita akan berurusan dengan perintah, dengan governing, dengan apa namanya steering dan sebagainya, dengan fungsi-fungsi tadi memerintah. Urutannya begini kalau kita melihat jabatan kekuasaan itu ya. Urutannya begini. Hak, oke, sorry. Hak, kewenangan, kewajiban, sorry, kewajiban, tanggung jawab. Urutannya begitu ya. Jadi hak itu bisa bersifat hak privat, bersifat hak publik. Misalnya orang dipercaya menjadi kepala desa, menjadi bupati kan dia punya hak atas gaji, itu hak privat ya. Ada hak publik. Hak publik itu artinya punya hak pemerintah. Ini namanya hak pemerintah ya. Ini hak publik memerintah. Ini sama dengan legitimasi. Nah, ini legitimasi. Nanti kata kuncinya ini dipegang ya. Jadi kalau kita belajar itu cara yang paling awal memegang keywordnya. Keywordnya legitimasi. Nanti kalau kita bicara soal governability, maka kata kunci paling awal namanya legitimasi. Nanti di pangkalnya ya, pangkalnya adalah ini ya, pangkalnya adalah legitimasi. Sorry, legitimasi, aduh susah. Ujungnya adalah legasi. Nah ini kalau kita memegang jabatan itu di situ.
berpangkal pada legitimasi, berujung pada legasi. Legasi perso nggih? Dan perso ta, Dan? Pak Suryanto, legasi perso? Ya, Belum. Ada yang sudah perso semuanya? Legasi? belum. Oh, legasi itu warisan. Pokoknya ketok lah. Oh, misalnya jalan tol, misalnya. Nah, gitu. Yang berfungsi bermanfaat bagi orang banyak itu namanya legasi. Begitu ya. Jadi bangun apa yang berfungsi bagi orang banyak itu namanya legasi. Entah membangun sekolah atau membangun apa gitu ya. Itu namanya legacy. Jadi nanti pemerintahan itu ya berpangkal dari legitimasi berujung pada legacy. Nah, perjalanan dari legitimasi ke legacy itu membutuhkan ini tadi, kewenangan ya, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya tadi ada dua, responsibility dan accountability. Responsibilitas dan akuntabilitas. Jadi sekarang kan kita sering mendengar ada istilah tanggung jawab bersama. Misalnya, oh kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, stunting adalah tanggung jawab bersama. Itu artinya malah justru tidak ada yang bertanggung jawab. Itu namanya share responsibility yang dibagi kepada masyarakat. Sebenarnya nggak tepat gitu ya. Jadi nanti kalau ada masalah, lalu yang kita mintai pertanggungjawaban siapa gitu. Nah itu problem berikutnya pada sisi akuntabilitas. Jadi sekali lagi di dalam dunia pemerintahan secara normatif berpangkal pada legitimasi, berujung pada legasi melalui kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi jangan sampai pejabat itu nggak punya hak. Oh, repot kalau nggak punya hak. Kan biasa orang mengatakan, oh presiden, kekuasaan presiden harus dibatasi karena kalau kekuasaannya terlalu besar nanti akan menyimpang, akan abuse of power gitu. Sehingga kalau para sarjana hukum itu yang sering dibicarakan adalah pembatasan kekuasaan. Ya, jadi intinya kekuasaan itu, ya, kekuasaan itu disalurkan, dilembagakan, digunakan, dibatasi. Ya, jadi jangan hanya ngomong dibatasi tapi tidak disalurkan. Itu sama. Jadi artinya kalau pejabat terlalu banyak kewajiban, tapi miskin kewenangan, itu ya nanti konservatif. Artinya tidak akan ada perubahan. Jadi istilahnya ya lumpuh lah kalau kewajiban tanpa ini. Jadi kita kerja terus itu tidak mengenal gagal dan tidak mengenal sukses. Tetapi kalau kewenangan tanpa kewajiban itu akan menciptakan kelaliman. Lalim ya. Lalim itu apa namanya? Sering disebut ini ya, despotisme. Despotisme. Lalim, sama dengan lalim. Ini namanya kewenangan tanpa kewajiban. Ya, kalau kewajiban tanpa kewenangan akan lumpuh. Jadi lumpuh aja. Jadi tidak ada ini ya. Atau dengan kata lain, kalau pejabat itu terlalu banyak kewajiban tanpa kewenangan, itu namanya ini ya, hanya menjadi objek saja. Atau ya menjadi alat-alat saja yang itu tidak punya keleluasaan atau tidak punya apa namanya prakarsa yang di tengah perjalanan itu bisa berguna untuk rakyat. Karena kan kalau rakyat itu kan nggak peduli soal berbagai macam aturan-aturan. Yang penting apa yang mereka rasakan itu bisa dieksekusi secara langsung. Nah, oleh karena itu di dalam apa namanya dunia kewenangan ini ada namanya diskresi.
Ya, diskresi itu namanya keleluasaan. Ke Keleluasaan ya. Mohon maaf, ini chat di sini bisa dipersani toh? Bisa dilihat? Kakak. Cakep lah. Oke, Bisa, Pak. bisa. Oke. Jadi ini ini namanya konsep-konsep dasarnya dan itu operasi istilahnya kekuasaan itu kan ada di sekitar ini. Jadi kita tidak boleh sebagai mahasiswa, sebagai pembelajar ilmu pemerintahan itu membenci politik, nggak boleh. Karena politik itu melekat pada manusia. Juga tidak boleh membenci kekuasaan. Memang kekuasaan itu tadi ya. Jadi istilahnya begini ya. Saya tulis di sini. Aduh, sorry. Kekuasaan atau jabatan ya, privat harus dianggap biasa. Jabatan bersifat publik harus dan harus diperlakukan secara luar biasa. Ini prinsipnya. Nah, memang dalam praktek ada kebalikan. Kebalikannya yang publik dianggap biasa, yang privat dianggap luar biasa. Itu namanya lalim tadi. Ya, jadi lalim itu saya tulis di sini, yang publik dianggap biasa, yang privat dianggap luar biasa. Ini namanya kebolak-balik ini ya. Jadi akhirnya yang jabatan yang dilihat itu sisi ininya, sisi anugerahnya, sisi amanahnya tidak menonjol, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini kan dimensi moral nih, dimensi moral kekuasaan. Nah, lalu bagaimana kita memanfaatkan yang prinsip ini, yang jabatan bersifat publik harus diberlakukan secara luar biasa. Tadi saya sudah apa namanya mengawali, kekuasaan yang luar biasa itu berangkat dari legitimasi, berujung pada legasi melalui kewenangan, melalui kewenangan yang kedua kewajiban, yang ketiga tanggung jawab. Itu secara prinsipnya gitu. Itu namanya disebut sebagai boleh dikatakan sebagai etika atau sebagai moral gitu ya. Nah, sekarang sama tadi ya. Jadi kita kalau memahami perintah itu sebagai sesuatu yang jelek, itu keliru. Jadi begini, pejabat, terutama pejabat politik ya, pejabat politik memperoleh perintah, sorry, dari orang banyak dan kemudian mempunyai hak dan kewenangan memerintah orang per orang. Begitu ya. Nah, ini secara prinsip begitu. Pejabat politik memperoleh perintah dari orang banyak, ini yang disebut dengan persetujuan rakyat, dan kemudian mempunyai hak dan kewenangan memerintah orang per orang. Ini prinsip tadi, mulai dari legitimasi sampai ke legasi. Nah,
kita perlu membiasakan istilah perintah itu sebagai sesuatu yang positif. Karena kalau ini, eh, saya nulisnya kurang tepat ya, sebentar. Dan kemudian mempunyai kewenangan memerintah atau memberi perintah ya. Sorry, saya tulis. Oh, memberi perintah ya. Jadi intinya ini kalau kita mau efektif, itu memberi perintah harus jalan. Nah, efektivitas perintah inilah yang disebut sebagai governability, governabilitas ya, atau governability. Oke. Dari sini ada yang komentar dulu, silakan. Ini dari konsep dasar. Yuk, Soalnya Pak, nggih. Enggak, Mas. oke, kalau kalau melihat kondisi yang saat ini kalau kemudian kita hadapkan pada konsep tadi bahwa jabatan itu ada dua, yang pertama privat, yang kedua publik gitu. Nah, Hmm. kecenderungannya kalau kita melihat situasi kondisi politik saat ini kan banyak yang kemudian yang dipilih itu yang di aspek privatnya, bahwa kemudian mendapatkan privilege sebagai karena jabatannya dan lain sebagainya, kemudian mendapatkan privilege kekuasaan atas jabatannya untuk menggunakan kepentingan sekelompok orang ataupun orang-orang di dekatnya. Nah, Hmm. konsep-konsep seperti ini, apakah kemudian dari sisi aspek ilmu pemerintahan ada, kemudian kalau tadi berbicara tentang kekuasaan itu, apakah kemudian tidak hanya dibatasi, tapi juga apakah ada konsep kekuasaan itu yang kemudian diimbangi untuk kemudian yang sifatnya eh, pejabat-pejabat yang mungkin mengedepankan aspek privatnya ini lebih eh, tidak terlalu memiliki kekuasaan yang berlebih. Hmm. Barangkali mungkin itu, Pak. Oke. Iya. Jadi begini, itu yang namanya kebalik ya. Yang publik dianggap biasa, yang privat dianggap luar biasa. Itu kebalik. Nah, biasanya yang namanya pembatasan ya. Pembatasan itu kan sama dengan pembatasan ya, saya tulis ya. Ini sama dengan check and balance. Jadi pembatasan itu tidak hanya soal masa jabatan ya, tidak hanya soal batas-batas tentang kewenangan. Tapi pembatasan itu juga bermakna pembagian. Jadi jangan sampai ada monopoli ya. Nah, karena itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif itu maknanya adalah untuk perimbangan kekuasaan. Tapi memang itu nggak cukup. Ini kan solusinya, solusi untuk kekuasaan publik. Apa toh gitu. Nah, solusi pertama kan ini kelembagaan, termasuk hukum. Hukum itu sama dengan norma. Ya, dah, kan ada normanya kan. Sudah ditulis dalam konstitusi, sudah ditulis undang-undang itu sudah istilahnya udah lebih dari cukup. Tapi tetap saja ada yang tetap menyimpang toh, abuse toh. Jadi tidak menjalankan amanah dengan baik, tapi malah memperbesar anugerahnya. Amanahnya kurang, tapi anugerahnya dinikmati secara berlebihan. Ada juga yang kedua, namanya solusi moral namanya. Moral ya. Ya moral itu baik. Jadi moral itu untuk kebaikan diri ya. Moral itu kebaikan diri. Dia diajarkan. Kalau di ilmu pemerintahan ada etika pemerintahan. Itu
ngomong tentang moral. Jadi yang saya sampaikan tadi soal privat, soal publik itu juga ajaran moral, gitu ya. Nah, memang orang yang bermoral baik, yang bersih itu ya, yang bersih, yang suci, yang religius gitu, tidak mencuri gitu. Itu sangat baik. Tapi tidak serta-merta menghasilkan kekuasaan publik yang baik untuk orang banyak. Sekali lagi, orang yang bermoral baik itu itu tidak serta-merta bisa mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Malah justru semakin konservatif. Jadi maksud saya begini, norma dan moral. Norma itu aturan-aturan hukum ya. Moral dan norma dan moral bisa menjebak hadirnya eh, kekuasaan. Kekuasaan itu sama dengan jabatan ya. Kekuasaan konservatif. Tidak menipu, tidak korupsi, tetapi juga tidak punya legasi. Tidak punya legasi. Atau istilahnya tidak berbuat apa-apa. Jadi ini apa namanya? eh, Contohnya gini, ini perpaduan antara norma dan moral ini ya. Perpaduan norma dan moral ini saya kutip di sini, bentar. Salah satu wujudnya ini ya. Wujudnya adalah anti korupsi. Salah satunya, ya. Jadi begini, ini kita agak sulit memahami anti korupsi ini. Saya ingin mengatakan begini, korupsi merusak negara, anti korupsi melemahkan negara. Ini namanya dilema. Jadi kalau aparat penegak hukum dan KPK itu lemah misalnya, maka korupsinya tinggi kan rusak, negara jadi rusak. Banyak pejabat yang abuse of power, banyak pejabat yang menganggap bahwa jabatan privat menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi itu ekstrim satunya begitu. Abuse of power itu salah satu ekstrim di dalam praktek kekuasaan. Tetapi ekstrim yang lain adalah konservatisme ini tadi. Oke, saya tulis di mana ya? Ini ya, konservatif ya. Nah, konservatif itu artinya sama dengan melemahkan negara. Konservatif sama dengan negara lemah. Loh kok bisa gitu? Karena kalau rumusnya begini ya, rumusnya ya nanti saya tulis di sini. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan silakan di kotak ini tadi. Jadi rumusnya itu kan begini, korupsi sama dengan, ini dalam teori yang diyakini oleh para pendekar anti korupsi, monopoli, monopoli plus diskresi minus akuntabilitas. Jadi korupsi sebagai bentuk abuse of power, sebagai bentuk jabatan privat yang luar biasa, kan konkret tuh. Itu sama dengan monopoli plus diskresi. Diskresi itu keleluasaan mengambil keputusan di tengah perjalanan, tetapi minus akuntabilitas. Oke. Nah, karena itu, lalu lawannya,
lawan dari korupsi namanya anti korupsi. Anti korupsi itu artinya apa? Monopolinya dihapus, diskresinya dihapus, paham ya? Jadi monopoli harus disikat, diskresi harus disikat, lalu hanya tersisa akuntabilitas. Dengan kata lain, anti korupsi akuntabilitas tanpa monopoli dan diskresi. Jadi keyakinan orang, diskresi itu adalah pintu masuk bagi korupsi. Karena itu diskresi harus dibatasi. Jadi ini ekstrim di dalam pemerintahan kita itu. Korupsi itu ekstrim buruk, ya, ekstrim buruk. Kalau anti korupsi itu ekstrim lemah. Jadi negara kalau dibenturkan dengan anti korupsi, negaranya jadi lemah. Pemimpinnya jadi konservatif. Takut. Jadi tidak menipu, tidak korupsi, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Eh, ada tokoh hebat pernah menjadi gubernur mengatakan pada kami, ngomongnya begini, saya menghadapi demo rakyat ribuan saya tidak takut. Saya hadapi mereka, saya ajak dialog mereka. Tapi begitu saya memperoleh undangan dari KPK, saya gemeter. Gitu ya. Jadi itu luar biasa, itu namanya tirani hukum. Ya. Jadi kalau yang satu tadi, yang ini ya, korupsi ya, itu kan sama dengan kekuasaan privat yang luar biasa, atau despotisme sama dengan lalim, sama dengan politik tanpa hukum. Oke, ya. Jadi korupsi itu istilahnya ya praktek sesuka hati mengabaikan hukum, melanggar norma, melanggar moral gitu kan. Nah, itu satu paket ya. Tetapi kalau anti korupsi itu sama dengan tirani hukum. Jadi sama dengan kematian politik, sama dengan negara lemah. Jadi namanya ini ya, konservatif. Jadi kita itu sekarang hari ini itu nggak bisa duduk dengan baik, duduk dalam pengertian tepat ya, antara dua pendulum ini, antara pendulum korupsi dan pendulum konservatif. Jadi kalau korupsi merusak negara, oke, kalau anti korupsi itu membuat para pemimpin menjadi konservatif, menjadi takut, dan konservatisme itu artinya negara menjadi lemah. Negara menjadi lemah itu artinya ya negara yang tidak hadir di hadapan rakyat. Jadi begini, saya punya contoh kisah. Pada pemilihan legislatif tahun lalu, seorang teman saya, idealis lah, moralis dia. Dia anti politik uang, anti korupsi. Dia kampanyenya ke sana kemari begitu. Lalu ketemu saya. Sampean itu kampanye anti korupsi, anti politik uang itu jangan-jangan karena sampean nggak punya uang aja. Ketawa dia. Saya katakan, saya bilang begini dulu, kalau saya punya uang ya saya bagi-bagi uang ini sodakoh gitu. Saya bagi ke banyak orang. Jadi rembukan sama orang sama pemilih itu jadi enak gitu ya. Saya bilang begitu. Tapi dia tetap apa namanya punya idealisme itu karena kata dia ya apa namanya calon dan kemudian pejabat yang suka suka politik uang
menyebar politik uang, nanti kalau sudah berkuasa itu pasti korup. Dia bilang begitu. Karena itu dia lebih baik, oh saya anti politik uang. Saya nggak akan nyebar uang kepada rakyat karena nanti kalau nyebar berarti saya akan mencari perolehan secara tidak wajar. Ini menurut saya garis ekstrem. Problem Indonesia hari ini ada di situ. Jadi problem tentang governability masih jauh. Governability yang berguna untuk rakyat itu masih sangat jauh. Hari ini kita belum bisa keluar dari jebakan itu. Jebakan korupsi dan jebakan anti korupsi. Gitu. Ada teman saya tadi kan saya bilang begini. Sampean boleh kampanye anti money politics, anti korupsi itu. Ya. Saya ingin katakan bahwa rakyat itu membenci korupsi. Membenci korupsi. Tetapi rakyat itu tidak pernah tertarik dengan anti korupsi. Itu penting dicatat itu. Saya tulis di sini ya. Rakyat membenci korupsi, tetapi tidak tertarik pada anti korupsi. Oke. Jadi sekalipun kita itu bersih, tidak ada korupsi, belum tentu apa namanya kebijakan maupun belanja pemerintah itu berdampak besar pada rakyat. Oke. Karena konservatisme ya, itu ekstrim yang satunya lagi, termasuk anti korupsi itu kan ekstrim itu. Saya itu mengatakan begini, pendapatan rakyat bukan karena output, outcome, dan impact dari kebijakan pemerintah, melainkan efek dari belanja pemerintah. Ini ya, ini poinnya itu. Ini problem soal governability ini. Coba jenengan pirsani kalimat itu. Hari Kamis yang lalu ini kalimat ini saya sampaikan di hadapan para pejabat DIY, termasuk di hadapan Kanjeng Yudonegoro dan para kepala OPD yang lain. Ini poin ini. Nah, yang saya ambil contoh itu soal dana desa. Selama 10 tahun. Dana desa itu tidak punya efek, mohon maaf, tidak punya impact, tidak punya dampak besar terhadap pendapatan masyarakat secara berkelanjutan yang bisa membentuk kemakmuran. Padahal duitnya banyak. Udah 400-an triliun. Lebih. Ya. Jadi tidak punya impact ini. Terlalu kecil. Tetapi dana desa sebagai belanja pemerintah itu punya efek. Punya manfaat. Contohnya misalnya BLT. Bantuan langsung tunai dana desa. Oh, itu bermanfaat. Itu langsung punya efek. Itu belanja itu. Terus ada juga yang namanya ini ya, padat karya tunai. Lalu juga yang punya di kampung yang toko bangunan, jualan batako, jualan apa gitu, itu bisa terbeli karena dana desa. Itu namanya efek dari belanja. Dan hari ini sampai hari ini memang ekonomi kita itu sangat bergantung pada namanya belanja pemerintah ini. Jadi penghidupan kita itu masih sangat bergantung pada belanja pemerintah ini. Sementara kebijakan itu tidak punya dampak besar terhadap penghidupan. Itu problem namanya governabilitas. Nah, itu apa namanya? Tantangan-tantangan ya. Nanti Ibu Bapak semuanya kan punya pengalaman di lapangan.
Nah, ini bisa direnungkan, bisa dijadikan sebagai bahan diskusi, gitu ya. Terutama ini terkait dengan mata kuliah ini, dengan governabilitas. Nah, kalau governabilitas lemah, itu bisa kita telusuri. Bisa kita telusuri dari, mohon maaf, tadi yang ini saya tarik dulu ya, Mas. Tadi Mas siapa namanya? Mas Zulfa ya. Ini kan saya tarik ke atas, ini kan satu solusinya kelembagaan, yang kedua solusi moral. Yang ketiga itu solusi ini ya, nilai sebenarnya. Nilai, value ya. Nah, oleh karena itu ini kan sebenarnya begini, pemerintahan adalah kebajikan. Kebajikan ya, aduh, kok hilang. Kebajikan ya. Atau namanya, apa namanya, virtue. Jadi sebagai kewajiban terdiri dari nilai. Nilai, nalar, moral, sama norma. Ya, urutannya begitu ya. Jangan dibolak-balik. Pemerintahan adalah kebajikan atau virtu yang terdiri dari nilai, nalar, moral, dan norma. Jadi pemerintahan itu bukan hanya sekedar perkantoran, bukan hanya sekedar jabatan. Di balik jabatan itu ada makna yang dahsyat sebenarnya. Pemerintahan tidak hanya sekedar kelembagaan, struktur, fungsi, dan sebagainya. Di balik fungsi, di balik tugas itu ada makna yang lebih dalam lagi. Itu poin yang kita tangkap karena secara prinsip itu para filsuf mengatakan bahwa pemerintahan adalah kebajikan manusia, ya, kebajikan manusia untuk memenuhi kepentingan manusia. Jadi kepentingan ya bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan itu bersifat privat. Ini penting juga nanti teman-teman untuk memilah ya. Kebutuhan itu sama dengan privat. Makan, minum itu privat. Nah, kalau kepentingan itu publik. Jadi kita nggak boleh mengatakan kepentingan itu jelek. Oh, di balik itu ada kepentingan itu biasa. Itu manusia, alamiah, manusiawi gitu ya kepentingan itu melekat karena pemerintahan itu yaitu memang dalam rangka untuk membingkai kepentingan ini. Ya, jadi prinsipnya tadi pemerintahan pemerintahan adalah kebajikan manusia untuk memenuhi kepentingan manusia. Poinnya di situ. Nah, yang namanya kebajikan itu tadi ada 4, nilai, nalar, moral, dan norma. Jangan dibalik. Misalnya ada pejabat bilang begini, kita harus bekerja atas dasar aturan hukum, gitu ya. Nah, ini berarti dia norma nomor 1. Itu nggak menarik itu. Jadi kalau apa-apa aturan itu nggak menarik. Itu nggak akan sampai pada cita-cita besar. Cita-cita besar pemerintahan kita itu apa toh? Nah, Bapak ini. Napa dan Adil cita-cita makmur. pemerintahan kita. Napa? Napa? Adil makmur. Ya, makmur. Nggih, boleh. Itu loh, merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur. Kuwi nek dibungkus kabeh jenenge rakyat sejahtera. Ya, jadi daulat adil makmur itu akan menghasilkan sejahtera lahir batin. Ngoten. Nek arep sejahtera kudu makmur. Nek arep makmur kudu adil. Nek arep adil kudu berdaulat. Nek arep berdaulat kudu apa, Pak? Sebelum berdaulat apa tadi? Bersatu. Makanya kemerdekaan itu adalah pintu gerbang ya di dalam pembukaan. Kemerdekaan itu pintu gerbang. Selanjutnya adalah bersatu. Yang bersatu siapa? Bangsanya. Yang berdaulat siapa? Negara sama rakyatnya.
Nanti ini pelajaran berikutnya di ini ya, di mata kuliah negara dan pemerintah nanti ya, soal kedaulatan dan sebagainya itu ya. Memang ini agak terbalik, seharusnya mata kuliah negara dan pemerintah dulu di semester 1, baru mata kuliah governability, governmentality ini di semester 2. Tapi ya surah popo, dibalik sih ya rapopo. Makanya kan kita itu susunannya kalau di APMD itu kan ada G1, itu pemerintah, G2 atau government ya, G1 government, G2 namanya governing, yang kita bahas sekarang. Lalu G3 governability. Governability itu ya kita ini ngulik-ngulik kayak tadi deh, kalimat-kalimat tadi lah. Kayak yang ini ya, pendapatan rakyat bukan karena output kebijakan pemerintah, tapi efek dari belanja pemerintah. Ini problem governability di lapangan. Pembacaan saya di lapangan. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini lagi ya. Nilai. Nilai itu apa toh? Nilai yang paling penting itu ya daulat, adil, makmur, sejahtera itu. Itu namanya nilai. Nilai itu membingkai tujuan. Loh, kita bernegara itu apa toh? Itu tadi mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Itu value. Itu nilai. Nilai itu artinya kebaikan. Jadi mohon maaf, kebajikan itu sama dengan kebaikan dan kebenaran. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik kebenaran dan kebaikan. Kebaikan dulu baru kebaikan dulu baru kebenaran. Oke? Nah, kebaikan, oke, kebaikan itu ada kebaikan, nilai dan moral. Oke? Kalau nilai itu kebaikan orang banyak. Kalau moral itu kebaikan diri. Kebaikan diri ya. Kebaikan diri itu bisa diajarkan oleh agama, bisa diajarkan oleh budaya. Simbah-simbah yang buta huruf pun juga bisa mengajarkan. Dulu simbah saya, ya 25 tahun yang lalu kan ngasih pesan, Le, gitu ya. Besok nek awakmu dadi wong gede, aja ngrejebut rezekine wong liya ya. Aja njupuk duit kantor ya. Itu namanya moral tuh. Itu ajaran. Karena dia sebagai ajaran, maka moral itu jangan sampai digunakan sebagai alat untuk menghakimi orang. Yang bisa untuk menghakimi orang namanya norma. Oke ya, norma. Norma sama moral nanti bedanya bisa dilihat. Misalnya begini, oh Anda itu bejat. Orang yang menyebar politik uang, orang yang menerima politik uang itu bejat. Itu namanya moral judgment. Penghakiman secara moral. Saya itu mengatakan begini, ya politik uang itu memang buruk. Tapi kalau rakyat doyan politik uang itu karena apa? Karena negara tidak adil. Karena negara yang lemah tadi loh. Tidak adil ya. Nah, di mana-mana rakyat itu kalau ketemu pembesar, ketemu pejabat, pasti akan melakukan negosiasi. Oke? Negosiasi. Nah, karena itu dalam republik, dalam tradisi republik, dalam republik, ada kalimat begini, rakyat tidak bisa berbuat salah. Dalam monarki, raja tidak bisa berbuat salah. Kalau dalam bahasa Jawa di monarki itu sabdo pandito ratu tan kena wolawali. Ya, itu prinsip itu. Nah, di dalam republik rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Artinya ketika rakyat itu minta politik uang, jangan disalahkan dulu. Jangan diadili dulu.
Hati-hati. Karena mereka sedang melakukan negosiasi. Saya itu sering mengatakan, loh saya itu doyan politik uang itu doyan banget saya. Sangat doyan. Tapi sayangnya nggak ada orang yang ngasih ke saya gitu loh. Dan saya malu untuk meminta politik uang. Malu saya. Kenapa malu? Karena saya sudah menjadi warga negara. Bukan hanya sekedar rakyat. Nah, itu nanti tantangan di dalam governabilitas pemerintahan itu bagaimana mengubah posisi rakyat menjadi warga negara. Rakyat itu konsep politik, kalau warga negara itu konsep hukum. Tapi hukum yang bermakna, hukum yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi bukan hanya hukum yang digunakan untuk mengusir kejahatan atau menghukum para koruptor, tapi bagaimana hukum itu digunakan untuk memuliakan warga negara. Nah, oleh karena itu, ini gini ya, misi besar pemerintahan. Oke? Misi besar pemerintahan itu adalah kedaulatan rakyat. Saya tulis di sini. Kejayaan negara dan kesempurnaan warga negara. Oke ya, saya tulis itu ya. Ini misi besar pemerintahan, terutama dalam pemerintahan republikanisme, bukan monarki ya. 3 poin itu. Nah, 3 poin itu nanti dibutuhkan kebajikan tadi. Jadi nomor 1 nilai. Kedaulatan. Rakyat itu nomor 1. Soekarno pernah bilang begini, bahwa kekuasaan presiden sekalipun itu ada batasnya. Kekuasaan rakyat itu abadi. Di atas semua itu adalah Tuhan. Itu Soekarno bilang begitu ya. Jadi rakyat ini luar biasa. Nanti kita pelajari berikutnya ya konsep rakyat sama warga negara. Tapi saya akan kembali ke sini dulu. Nanti terlalu panjang ini. Aduh. Nah, ini nanti dipegang dulu 3 poin ini. Misi apa namanya pemerintahan ini. Nanti kedaulatan rakyat 3 ini. Nah, itu menjadi bagian penting dari governabilitas. Saya kembali ke nilai. Nilai itu nomor 1. Jadi wujudnya begini loh. Kalau kita menjadi ASN, menjadi pejabat, kalimatnya begini. Saya bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu namanya nilai. Itu nilai. Saya menjadi polisi dalam rangka untuk melayani rakyat. Itu nilai. Tetapi, saya menjadi polisi dalam rangka untuk menegakkan aturan. Jangan begitu. Itu norma, mengutamakan norma. Semangatnya yang ditulis itu kan melayani ini. Melayani itu luar biasa. Kemuliaan. Jadi melayani itu satu tindakan yang konkret dari value. Jadi itu termasuk dalam pelajaran governing itu namanya melayani. Kita biasa ya kalau di dalam kehidupan kita, kalau kita kunjungan ke hotel atau ke restoran itu kan kalimatnya ini ya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Itu artinya kita itu belum punya tradisi melayani yang baik, kalimat itu. Belum menjadi value melayani itu. Karena melayani itu apa namanya? Seperti pesuruh gitu ya. Tapi kalau di dunia barat, pelayanan itu luar biasa. Jadi kalimatnya begini. Terima kasih, ini kehormatan bagi saya bisa melayani Anda. Nah, ini yang sering saya terapkan kalau para pamong, para perangkat desa itu, nanti kalimatnya dirubah. Pak D, Mbok D, Bude gitu ya. Matur nuwun, saya bisa melayani Anda.
Sama juga nanti yang di perpustakaan juga gitu. Terima kasih saya bisa melayani Anda. Jadi melayani itu ekspresi dari value. Perbuatan yang paling awal dari melayani namanya memudahkan. Memudahkan urusan. Kita kan sering berdoa kan selalu itu toh. Mudahkanlah urusan kami ya Allah gitu kan. Urusannya memang luar biasa. Baik urusan yang esensial sampai urusan prosedur administrasi. Waduh, luar biasa. Karena negeri kita ini terlalu banyak prosedur, terlalu banyak administrasi. Sehingga penting ada pelayanan yang memudahkan urusan tadi. Yang kedua, pelayanan itu artinya delivery and access. Ini ya, pelayanan saya tulis ya. Delivery and access. Nah, mendeliver, memberi gitu ya. Yang perpustakaan ya melayani para pengunjung. Ada yang minta bantuan buku ini dilayani. Dokter melayani itu kan mendeliver itu. Nah, pemerintah itu sudah sangat sukses ya, meskipun tidak belum gemilang ya. Mendeliver pelayanan itu sudah luar biasa. Nah, tetapi problemnya di lapangan adalah akses yang berbeda-beda terhadap deliver tadi. Ini ya, tantangannya nanti di akses ini. Nah, ini soal problem governability juga. Misalnya ada tetangga saya yang nggak punya kartu Indonesia Sehat. Caranya nggak ngerti. Nggak punya ketika mau operasi katarak, nggak punya uang, nggak punya BPJS, gitu kan. Ya, kemudian kita selesaikan. Misalnya begitu. Jadi ketersediaan BPJS itu namanya delivery. Ya. Tetapi tidak setiap orang itu bisa punya akses terhadap delivery BPJS. Nah, karena itu ini namanya pelayanan. Jadi bagaimana? Jadi pelayanan itu tidak hanya sekedar memberi, tetapi juga istilahnya itu membawa setiap orang, setiap warga negara itu bisa mengakses, bisa menikmati layanan atau delivery tadi. Lagi-lagi ini soal tindakan konkret tentang value itu salah satunya adalah melayani. Itu namanya untuk kebaikan orang banyak ya. Jadi nilai itu kebaikan orang banyak, kalau moral untuk kebaikan diri. Jadi siapapun, entah yang di perpustakaan, entah yang di polsek, atau yang di Pemda, mulailah dari value, bukan dari norma, bukan dari moral. Nah, nanti kalau dimulai dari nalar, nalar ya, itu namanya ini, teknokrasi namanya. Jadi teknokrat ya, teknokrat atau namanya teknokrasi, berangkat dari nalar. Atau nalar tanpa nilai gitu. Jadi nalar tanpa nilai itu namanya teknokrasi. Jadi sekalipun saya ini orang kampus yang bergelut dengan ilmu, saya setiap melangkah, setiap saya berdiskusi dengan para pejabat, saya tidak apa namanya memulai dengan nalar. Repot nanti. Jadi itu nanti menjadi teknokrasi. Jadi mulailah dari value ya, dari nalar. Nah, nalar, mohon maaf dari nilai. Nalar itu berguna untuk mengurai value. Ilmu pengetahuan atau nalar itu berguna untuk menguraikan value. Misalnya begini, seperti tadi yang saya katakan, poin terpenting dari nilai itu adalah melayani. Nah, itu namanya nalar tuh, ilmu itu. Jadi
Setiap orang itu tidak harus menjadi ilmuwan, tetapi harus berilmu. Ilmu itu digunakan untuk menguraikan sampai ke tindakan yang konkret tentang nilai. Ya tadi, bagaimana cara mewujudkan kemakmuran? Saya kalau bicara sama kepala desa, kepala desa itu tugas pentingnya dua. Satu, melayani rakyat, kedua, memakmurkan rakyat. Udah, itu camkan itu baik-baik. Gitu. Caranya bagaimana? Ayo diskusi dengan saya. Kalau kepala desa ribut dengan apa namanya, ya baik juga. Misalnya ngurus jenazah sana kemari, ya nggak sempat berpikir tentang melayani rakyat dan ini. Memang ngurus jenazah juga melayani, ya. Tapi itu kan apa namanya, ya itu sudah lazim lah. Jadi tidak ada gebrakan. Jadi kita menjadi konservatif itu karena moral, karena norma gitu. Kita akan menjadi progresif kalau kita berpegangan pada nilai ya, dan nalar. Kalau kita berpegangan pada nalar tanpa nilai, yaitu namanya teknokratik. Nanti kita bahas lebih lanjut. Udah pada ngantuk ya? Udah ngantuk belum? Wis dong. Oke, nggak Belum, apa-apa. Pak. Nggak apa-apa. Silakan tanya dulu, nggak apa-apa dari sini. Poinnya di sini dulu. Ini dari nilai tadi, dari kebajikan tadi ya. Mohon maaf Pak, Pak Oke, Toro. oke, Kalau tadi disinggung terkait korupsi merusak negara, anti korupsi melemahkan negara. oke. Lalu posisi yang ideal atau yang baik gimana Pak? Yang ideal. Ya, yang ideal ya ora Ya, korupsi antara ini. antara dua itu Pak. Ya, jadi anti korupsi itu udah banyak kritik ya. Anti korupsi itu kan apa namanya? Instrumennya macam-macam. Ada good governance, ada undang-undang kebebasan informasi publik, ada KPK dan sebagainya gitu ya. Jadi memang tidak harus begitu sebenarnya. Ya intinya begini, di mana-mana kan kalau korupsi itu kan pasti merusak. Tapi kalau kita bersihkan juga belum tentu hebat juga gitu. Kan ada orang itu ngomong ke saya, Indonesia ini kok ruwet banget ya. Menurut saya, ini menurut saya loh ya, dia bilang gitu. Itu korupsi itu hukumannya harus berat itu. Kalau perlu pakai syariat Islam. Jadi potong tangannya kalau yang berat ya dibunuh seperti di Cina. Saya bilang gini, sampean tidak salah, tapi sampean juga tidak benar gitu. Saya jawabnya gitu, sampean tidak salah. Ya, gini loh masalahnya ya. Pejabat yang korup itu lebih sedikit loh, nggak seberapa loh. Lebih banyak pejabat yang tidak korup, yang takut. Jadi, mohon maaf, saya katakan, lebih banyak para pegawai, para aparat itu yang menjadi konservatif. Konservatif itu tidak menipu, tidak korupsi, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Dan ini paradoks kita. Saya ingin mengatakan begini, Pak, bahwa kepala negara, kepala daerah, kepala desa itu politik. Mereka lenggah di situ karena proses politik dipercaya dipilih oleh rakyat itu untuk menjalankan pemerintahan. Poinnya di situ ya. Menjalankan pemerintahan itu artinya menggunakan hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab tadi untuk value, untuk kebaikan orang banyak. Jadi intinya pejabat pemerintahan tadi itu mandatnya adalah menjalankan pemerintahan. Tetapi yang terjadi ya bukan menjalankan pemerintahan dalam arti yang sejati, yang otentik, tetapi lebih banyak menjalankan aturan. Nah ini loh. Jadi ini ya, saya tulis di sini. Bukan menjalankan, sorry,
Pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, tuh, cewek aja, melainkan sekedar, sekadar, bukan seke ya, tapi sekadar ya. Nanti jangan ini ya, kalau nulis nanti sekadar ya. Melainkan sekadar menjalankan aturan. Oke, ini yang namanya disebut sebagai tirani hukum. Ya, ya memang yang baik ya tidak apa namanya, tidak korup, tapi tidak korupnya ya jangan konservatif. Jadi intinya namanya progresif ya. Memang ada juga orangnya progresif tapi juga korup gitu. Ada yang model begitu ada juga. Nah, karena itu kan penting bagi apa namanya eh, pejabat itu kan diberi apa namanya kayak Gus Dur dulu loh. Gus Dur itu kan selalu dikenang ya dulu en passing apa namanya pangkat golongan terus menaikkan gaji dan sebagainya gitu. Itu namanya oh haknya dipenuhi dulu. Pejabat itu haknya dipenuhi dulu supaya pejabat itu tidak mikir dirinya sendiri. Haknya dicukupi. Jadi tuntutannya tadi loh Pak, urutannya ya hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab. Itu caranya begitu. Tetapi kalau anti korupsi, anti korupsi itu hanya menekankan tanggung jawab. Kewenangannya dipotong, gitu ya. Jadi kalau kewenangannya dipotong ya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang itu adanya dicurigai terus lah. Dan selain itu, pejabat itu ya hanya menjalankan aturan. Menjalankan aturan itu artinya apa? Pejabat itu melayani hukum, bukan melayani rakyat. Nah, itu repotnya di situ. Kita belum ketemu ya, apa namanya, formula ini. Dan saya di mana-mana itu kan cerewet saya, dimanapun ya. Saya nggak terlalu percaya sama target-target perencanaan. Saya nggak terlalu percaya sama aturan-aturan gitu. Jadi saya hanya percaya, oh ini loh, harus diurutkan tadi. Urutan pertamanya hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab. Satu ya. Kemudian yang kedua ya kebajikan tadi dimulai dari nilai, diuraikan dengan nalar gitu ya. Dipayungi dengan apa namanya? Dengan moral gitu ya. Lalu dikanalisasi atau dikoridori dengan norma. Jadi norma itu koridor, bukan supremasi. Kalau supremasi hukum itu menciptakan kita menjadi konservatif. Jadi tirani, mohon maaf, supremasi hukum itu artinya dia membunuh politik, dia membunuh value. Jadi semuanya dikembalikan pada norma dan moral. Nanti mereka butuh nalar, nalarnya juga yang membenarkan norma dan moral. Jadi bukan nalar yang mengurai eh, nilai. Nah, karena itu kalau kita mengikuti ajaran Soekarno kan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmunya harus sama. Jadi ilmu amaliyah itu artinya apa? Nalar yang bernilai. Nalar yang bernilai. Oke. Kalau amal ilmiah itu nilai yang bernalar. Karena kalau nilai tidak bernalar itu nanti ngawur itu. Ngawur. Ugal-ugalan itu. Gitu ya. Tetapi kalau ilmu tanpa nalar, mohon maaf, ilmu atau nalar tanpa nilai itu namanya teknokrasi. Teknokrasi itu artinya ya kita tuh sibuk melakukan apapun hasilnya hanya laporan sama data aja. Data, laporan gitu. Nggak ada gunanya sama rakyat itu nggak ada. Gitu ya. Persoalannya ketika ada masalah itu terus yang jadi pedoman norma itu loh, Pak. Oh lah ya, apa-apa norma gitu. Repotnya di situ. Jadi itu kalau wakil rektor tiga jenengan itu kan
kan bilangnya begini, kami ini sering diskusi ngeritik hukum. Kami sering ngumpul tuh ngeritik hukum. Yang kami jadikan sasaran kritik namanya sekretaris universitas itu loh, Andi Sandi. Itu sering kami Iya Pak apa Andi. namanya? Kami sering ngolok-olok. Kami pernah bertemu Prof. Mahfud waktu masa-masa kampanye dulu. Eh, ya kami lah jumlah orang yang ilmu sosial. Prof. Mahfud itu bilang begini, sejauh ini bagaimana korupsi kepala desa? Kami mengatakan, Pak Mahfud, nggak usah ngomong korupsi lah. Kalau korupsi nanti urusannya masyarakat melaporkan, menangkap, udahlah. Gitu ya. Terus teman saya bilang begini, kita semuanya tahu Prof. Mahfud itu pendekar hukum. Tapi Prof. Mahfud itu tidak pernah berbicara bagaimana menggunakan hukum untuk kesejahteraan rakyat. Wow, itu menarik itu kalimat itu. Sangat menarik. Dan jarang orang yang mengkaitkan hukum dengan kesejahteraan rakyat itu. Padahal itu satu tarikan nafas. Yang namanya dunia pemerintahan itu dimulai dari politik. Jadi intinya begini, berpangkal dari politik, berujung pada ekonomi, melalui koridor hukum. Ya, saya tulis di sini ya. Ini namanya idealisme pemerintahan namanya. Berpangkal pada politik dan berujung pada ekonomi melalui koridor hukum yang didukung oleh administrasi, manajemen, dan teknologi ya. Nah, ini pemerintahan ya. Jadi politik jangan dianggap yang gontok-gontokan itu salah. Jadi kita bernegara itu berpolitik. Pergaulan hidup bersama itu berpolitik. Pemerintahan adalah politik. Tapi bukan satu-satunya politik. Makanya saya buat kalimat ini kalimat idealnya. Pemerintahan berpangkal pada politik dimulai. Tetapi yang paling penting dari politik di sini itu apa? Bentar. Politik itu namanya realitas, artikulasi, dan nilai. Oke, itu politik yang penting ya, realitas. Realitas dalam kehidupan rakyat itu penting. Dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan rakyat. Realitas. Oh misalnya apa namanya ada segmen masyarakat yang tidak bisa makan 3 kali sehari misalnya. Itu realitas. Jadi realitas ini sangat luas. Itu fakta. Dan yang kedua artikulasi. Artikulasi itu aspirasi. Nah, karena itu saya selalu mendorong para pejabat politik. Eh, jangan memulai dengan memecat-memecat. Jangan. Buruk banget itu. Mecati pejabat itu buruk banget itu. Jelek banget itu. Nanti didoakan jelek nanti. Ya. Mulailah dengan cara mendengarkan. Mulailah dengan cara melihat. Karena itu saya memuji ya, meskipun Jokowi itu dicaci maki orang, tapi saya memuji belusukan beliau itu. Itu yang diakui dunia. Belusukan itu. Jadi dulu di awal pemerintahan beliau, beliau mengumpulkan para gubernur. Disiapkan naskah pidato dari Kemendagri, Menteri Cahyokumolo pada waktu itu. Tapi beliau nggak nyentuh. Sama sekali nggak menyentuh. Bahkan protokolernya pun berubah, dirubah. Ketentuannya jaraknya harus 8 meter antara tempat duduk gubernur sama presiden. Tapi dirubah menjadi 3 meter saja. Nah, yang dilakukan presiden itu bukan pidato. Bukan membacakan pidato yang disiapkan oleh Kemendagri. Tapi mendengar gubernur.
Nah, yang disampaikan gubernur isinya itu ini tadi, realitas, artikulasi, dan nilai. Ya soal keadilan lah. Misalnya begini, para gubernur para gubernur di tanah Kalimantan bilang, Pak Presiden, kami seluruh gubernur Kalimantan minta listrik. Sudah lama kami menunggu listrik, tapi kami diperlakukan secara tidak adil, kami tidak diberi listrik dengan merata. Jadi faktanya apa? Oh, faktanya atau realitasnya Kalimantan kekurangan listrik. Artikulasinya apa? Para gubernur minta listrik. Nilainya apa? Pemerataan dan keadilan. Gitu. Jadi mendengar dulu, melihat dulu, belusukan dulu. Oh, datang ke sawah, datang ke pasar, ketemu emak-emak, ngobrol. Oh, kalau perlu, kalau kepala desa yang sering saya katakan, datanglah ke rumah, dari rumah ke rumah, sampai ke dapur, jangan hanya ngobrol sama bapaknya di ruang tamu. Datanglah di dapurnya, melihat kondisinya itu loh, kondisi di dapur itu, oh ternyata dapurnya ora ono apa-apa nih, bumbu wae ora ono, minyak ora ono. Jadi tahu, jadi melihat dan mendengarkan. Jadi sebenarnya berkuasa itu juga mengandung konsep belajar ya. Jadi belajar itu nomor satu ya ikro bismi ya, membaca. Membaca itu artinya juga melihat. Jadi membaca, melihat, mendengarkan itu kan satu paket. Itu namanya praktek politik itu ada di situ. Oke. Jadi nanti oh kalau saya sudah menemukan realitas, sudah menemukan artikulasi dan menemukan nilai, maka digunakan untuk menetapkan tujuan. Tujuannya apa? Ya ekonomi tadi, makmur, adil makmur. Itu tujuan. Oke, jadi politik untuk mencapai tujuan ekonomi melalui hukum. Hukum itu koridor. Jadi bukan atap ya, bukan payung ya. Kalau nanti apa-apa serba norma, serba aturan ya kita menjadi konservatif. Ya. Saya kira malam ini kita akhiri dulu. Mudah-mudahan apa namanya eh, ada kata-kata kunci yang nanti jenengan bisa pegang. Nanti saya senang kalau teman-teman bertanya gitu. Nanti dengan bertanya itu artinya saya juga bisa belajar lebih jauh. Dan kemudian Pak Toro, apa? mohon maaf Pak. Hah? Oke. Mohon maaf Pak, sedikit Pak. Menyambung biar saya nggak lupa, nggak nanya di minggu depan. Oke. Saya mau menanyakan nilai seperti apa yang harus disepakati bersama. Karena kadang nilai, mungkin nilai saya dengan nilai Bapak mungkin berbeda dengan tentang cara pandang kita menghadapi sesuatu kan berbeda. Hmm. Padahal tadi yang jenengan sebutkan itu kan nilai-nilai-nilai gitu Pak. Jadi nilainya itu yang seperti apa itu Pak? Yang apa ya? Hmm. Yang menjadi kesepakatan bersama gitu Pak. Kadang karena pandangan orang berbeda-beda Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, dalam realitas memang begitu ya. Ada yang pengen makmur, ada juga yang pengen kaya. Misalnya dulu ada perdebatan soal sepak bola itu loh yang rame itu loh, yang Israel mau datang Indonesia itu loh. Ada yang menolak karena agama, ada yang menolak karena nasionalisme, ada yang mendukung karena demi karir, demi globalis. Jadi ini ada kelompok religius, ada kelompok nasionalis, ada kelompok globalis. Nah, tentu ini punya interest, pasti interest ya. Di balik nilai itu adalah interest, kepentingan. Itu hal yang biasa. Jadi kepentingan sama nilai itu kan dua sisi mata uang. Kalau kepentingan dibunuh, ya akhirnya nggak akan ada keadilan. Jadi nggak bisa namanya kepentingan itu lalu diseragamkan. Jadi kita penting hati-hati dengan istilah kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu apa toh? Apakah dia itu sebagai common values, gitu ya, sebagai nilai bersama, gitu. Dan itu sering disebutkan misalnya dalam retreat
kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa salah satu maksud dari retreat ini adalah sinkronisasi antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah. Sinkronisasi. Lalu saya ngomong di hadapan teman-teman lain, sinkronisasi yang tidak pernah sinkron. Gitu ya. Ya, itu nggak menarik. Bagi saya sinkronisasi perencanaan pusat sama daerah ini itu nggak menarik bagi saya. Itu tanpa value. Tanpa value. Lalu value-nya apa? Saya katakan begini. Oke, kalau instruksi presiden ya kita jalankan. Nomor satu ya, jalankan dulu aja semuanya ini. Ya, meskipun instruksi presiden itu belum tentu tepat, belum tentu baik juga gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting yang kita jadikan landasan untuk kebersamaan, common values, itu adalah adil, makmur, sejahtera itu di dalam konstitusi itu. Jadi orang itu tidak perlu menyandingkan dokumen perencanaan pusat sama perencanaan daerah, lalu dibuka satu persatu dokumen itu secara teknokratik, nggak perlu. Jadi daerah, presiden itu kan bisa mengarahkan, silakan para gubernur, para bupati, wali kota, kepala desa, silakan menjalankan pemerintahan, dasarnya adalah nilai berdaulat, adil, makmur, sejahtera. Silakan nanti mendiskusikan masing-masing, gitu loh. Nah, memang kalau berbeda-beda, maka solusinya adalah tindakan komunikatif. Namanya deliberasi ya. Makanya kan itu sering tahu, kalau di dalam dunia perencanaan itu kan ada politik, ada teknokratik, ada partisipasi. Pendekatannya gitu. Nah, ketiga-tiganya itu bisa disatukan dengan nanti kalau ilmu kita namanya ini ya, exercising, saya tulis di sini sebentar. Exercising governance ya. Nah, ini ilmu yang kita miliki, nanti ada teori governance. Teori governance itu juga mengandung praktek bagaimana bridging, menjembatani, menghubungkan hal-hal yang berbeda. Ya, itu kegunaan governance yang G4 ya, yang G4. Nah, salah satu wujud dari exercising governance adalah deliberasi. Deliberasi itu musyawarah. Musyawarah, gitu ya. Jangan membuka aturan, jangan membuka norma. Kita ini udah terlalu banyak aturan. Nah, nanti berikutnya kita akan membahas aturan ya, membahas regulasi. Itu poin penting di dalam governing dan governability ini soal regulasi. Oke, jadi, Kalau Pak oke, masih ini Pak, hmm. oh, mau mau tanya sebenarnya Pak. Iya, ya, silakan, silakan. Ini mungkin berhubungan sama yang sudah dijelaskan oleh Pak Toro tadi terkait pelayanan ya. Hmm. Terkait pelayanan, kita melihat soal pemerintahan saat ini kan. Dan pemerintah itu kalau disampaikan Pak Toro, pemerintah itu kan tidak melayani, nah Hmm. itu kan bukan dilayani itu. Nah, ya saya mau boleh mengkaitkan bagaimana eh, apa nih pemerintah saat ini, misalnya Pak Prabowo, kemudian itu kan tidak bisa membedakan mana sebagai tugasnya dia sebagai presiden dan tugasnya sebagai ketua partai. Nah ini juga kadang-kadang itu kan membingungkan, Pak. Hmm. Nah dia ini kan petugas partai atau petugas rakyat atau dia ini kan presiden apa? Dia ini kan ke partai. Nah ini juga kemudian kemarin juga beredar beberapa berita juga terkait retret ya ini kan juga dari PDIP Hmm. harus apa nih kadernya dia harus taat pada PDIP dan tidak perlu ikut retret dengan Presiden Prabowo. Nah, Hmm. ini juga kadang-kadang membingungkan. Kira-kira kita itu kan melihat pemerintahan ini apakah kita melihat rakyatnya, apa partainya atau memang mereka ini kan ditugaskan oleh partai, bukan ditugaskan oleh rakyat. Kira-kira begitu, Pak. Mohon Hmm. penjelasannya, Pak. Ya, ya. Ya, begitulah. Pemerintahan itu kan tidak bekerja di ruang hampa. Memang seharusnya idealnya kan dipilah ya. Dipilah. Ya kalau sudah jadi apa namanya di pemerintahan artinya sudah. Nah, kan intinya begini.
Kalau dalam teori sistem itu kan ada input, gitu, ada proses, ada output. Oke. Nah, input ini kan sama dengan apa namanya? eh, apa namanya? Politik. Namanya kontestasi, aspirasi. Gitu ya. Nah, kalau proses itu yang disebut dengan governing. Governing itu ada di proses. Gitu ya. Artinya kalau governing, proses pemerintah, itu kontestasi jangan dibawa gitu. Jangan dibawa ya. Itu kan argumen normatifnya begitu. Tetapi ketika sistem kita belum terbentuk dengan baik, maka yang namanya proses governing, proses pemerintahan itu tidak bekerja di ruang yang hampa politik. Nah, kemarin itu kan banyak yang mencaci maki Bu Mega karena ini ya. Tapi itu kontestasi. Orang bilang, oh ini kontestasi antara antara apa namanya kecongkaan sama kebohongan. Kayak kira-kira begitulah, gitu ya. Saya nggak mau ngomong terlalu jauh soal itu. Bukan berarti saya takut, bukan. Tetapi itu nanti terjebak pada omon-omon dan itu pelajaran di dalam politik itu kan gitu. Itu namanya mempergunjingkan. Ya, jadi apa namanya itu sering disebut dengan politisasi gitu ya. Nah, politisasi itu begini. Politisasi ya, satu membawa kontestasi politik ke dalam pemerintahan. Ya, seperti itu tadi ya. Pertengkaran antara kecongkaan sama kebohongan itu namanya politisasi. Yang kedua, ini sebenarnya ini apa namanya bringing membawa politik dalam pengertian realitas. Ini politisasi ya, catat ya, realitas, artikulasi, artikulasi dan nilai ke dalam teknokrasi kebijakan. Gitu ya. Ini ada dua pengertian politisasi ya. Nah, ini sering yang disoroti yang pertama ini. Tapi orang jarang mengkritik ini, yang kedua. Karena itu kita ini, saya ingin katakan Indonesia itu apa namanya kaya politis, tetapi miskin politik. Oke, ini ya Indonesia itu kaya politik, tetapi miskin politik. Politis itu yang pertama, membawa kontestasi politik dalam pemerintahan. Kayak tadi ya, kita meributkan, loh Anda ini kan petugas rakyat, bukan petugas partai, itu namanya kontestasi. Itu namanya politis ya, political ya, political. Yang kedua, yang jarang kita lakukan, kita lebih sibuk di pertama, kita itu miskin politik sebenarnya, ya, sangat kaya politis, tetapi miskin politik. Politik dalam pengertian realitas, artikulasi, dan nilai. Kita sangat kurang di situ. Karena itu, kalau misalnya, kaget tuh. Kalau misalnya ada teman-teman yang sekolah, Pak, kita pengennya yang praktis-praktis, yang mudah. Kan. Saya katakan begini, ya, yang namanya birokrat itu, yang praktis-praktis sudah sangat menguasai, sudah luar biasa. Dan saya tidak mungkin mengajarkan yang praktis-praktis. Masalah utamanya bahwa birokrat itu kekurangan politik. Politik dalam pengertian ini, realitas, artikulasi. Artikulasi itu sama dengan aspirasi ya, dan nilai. Karena itu saya dengan teman-teman itu kan ada semacam kumpulan apa namanya komunitas itu masyarakat republikanisme. Masyarakat republikanisme itu mengutamakan ini ya kemuliaan politik. Loh, kok ada kemuliaan politik? Loh, karena memang kita ini selalu ribut aja di ranah politis, di ranah politikal gitu. Ya. Tapi kita tidak pernah berdebat tentang politics. Nah, itu sebenarnya salah satunya begitu. Salah satu kita mengimbangi tadi yang jelek-jelek tadi
ya kita jangan bergunjing lah, tapi berdeliberasi. Apa yang kita bicarakan adalah soal politics. Nah, sama ya. Jadi artinya eh, politik tanpa administrasi itu lumpuh, gitu ya. Politik tanpa administrasi lumpuh, tetapi kalau administrasi tanpa politik itu dungu dan buta. Ya, dungu dan buta ya. Sama, demokrasi tanpa birokrasi itu lumpuh, birokrasi tanpa demokrasi itu dungu dan buta. Jadi secara prinsip begitu. Dan itu ilmu pemerintahan tugasnya begitu, memap dulu, membuat peta. Oh ini politik sama administrasi nyambung nggak toh? Oh ternyata nggak nyambung misalnya. Jadi dianalisis dulu bagaimana kaitan-kaitan. Jadi ilmu pemerintahan itu adalah ilmu yang connecting, ilmu yang melakukan bridging, menjembatani hal-hal yang berbeda. Misalnya, oh yang satu suka ngomong kekayaan, yang lain suka ngomong kemakmuran. Kan nggak ketemu itu. Nah, ilmu pemerintahan itu menjembatani. Saya sering mengatakan kepada para camat ini sering menghadapi dilema antara instruksi aturan dari atas dengan dunia nyata di lapangan. Bagaimana sikap camat? Gitu ya. Nah, kalau mengikuti aturan dari atas jadi konservatif dia. Dilema itu. Kalau mengikuti aturan dari atas dia konservatif, tetapi kalau dia mengikuti tuntutan dari bawah nanti dibilang melanggar hukum. Itulah Indonesia itu ya. Jadi kita itu miskin politik. Politik itu betul-betul dibunuh, dimatikan. Jadi tadi Pak Zainuddin ya, itu Wakil Rektor Ari Susito itu sering mengatakan, lu apa-apa kok hukum. Ini namanya kematian politik. Apa-apa kok lapor. Nggak ada tindakan politik. Gitu. Jadi kita itu begitu. Jadi kita salah menganggap politik gitu ya, karena politik selalu identik dengan kekotoran, pengkhianatan dan sebagainya. Dan karena itu ya ilmu pemerintahan itu tadi fungsinya bagaimana membersihkan politik itu. Yuk kita dudukkan. Istilahnya ilmu pemerintahan itu ilmu yang mendudukkan. Yang tidak duduk didudukkan gitu ya. Oh, politik kotor, oh, janganlah, jangan dianggap gitu. Kita itu nggak akan bisa menjadi adil, makmur, sejahtera tanpa politik, tanpa kekuasaan gitu. Jadi kalau pemerintah dibatasi terus tanpa diberikan energi, ya kita nggak akan bisa berbuat banyak. Begitu? Gimana Mbak Ratna atau tadi Mas siapa? Mas Octavianus bisa dipahami? Pak Iya, Pak, bisa Oke, Pak. dipahami. Terima kasih ya, Pak. Pak Zainuddin? J, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya kira begitu. Mudah-mudahan nanti minggu depan saya bisa melayani teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Amin, amin. J. Oke, saya kira begitu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Oke, Matur sebentar, nuwun, sebentar, mohon oke. pamit. Oke.